Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Akhlan Hami Prasasti. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 22 Universitas Diponegoro. Di sini aku mau sharing ke kalian bagaimana isi dari robot line follower, tentang bagaimana apa aja komponennya dan nanti aku akan sharing ke kalian bagaimana cara ngedesain ulang PCB-PCB yang ada pada robot line follower ini menggunakan tools isi EDA yang bisa kita akses secara gratis di website. Disimak aja. Oke, yang pertama yaitu kita akan breakdown dulu isi dari komponen-komponen yang ada di robot line follower ini. Beberapa komponen yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada motor DC yang udah sama rodanya. Itu kita menggunakan dua, samping kanan dan kiri. Dengan harga satuannya ada di sekitar 10.000. Dengan total 2 menjadi 20.000. Terus yang kedua ada Arduino Nano. Kita gunakan satu. Dengan harga biasanya Arduino Nano itu berkisar di antara 50.000. Kita gunakan satu jadi totalnya 50.000. Lalu ada buck converter dari 12 ke 5 volt. 5 volt dengan harga kisaran ada di 15.000. Lalu baterai 12 volt jumlahnya satu aja ada di harga kisaran 45.000. Lalu LCD I2C untuk menampilkan kondisi dari sini menggunakan satu dengan harga kisaran 26.000. Lalu kabel jumper di sini biasanya kita gunakan kabel jumpernya yang udah satu paket ya. Jadinya satu paket tuh yang isinya male female dan lain sebagainya tuh bisa sampai ada 20 sampai 40 kabel dalam satunya. Jadinya harga satuannya bisa sampai 15.000 dengan jumlah 3 kurang lebih. Kita dengan total 45.000. Lalu ada spacer dan baut dengan jumlah 15 dengan harga satunya 1.000-an dengan total 15.000. Push button dan switch dengan jumlah 3 dengan harga 2.000-an kurang lebih dengan total 6.000. Lalu ada pin header dengan harga 4.000-an, jumlahnya ada 2, harga totalnya 8.000. Lalu JST, sebenarnya JST ini ada beberapa jenis, tapi kita gunakan di sini dalam satu jenis, yaitu yang harganya 3.000-an kurang lebih dengan jumlahnya 3 dengan total jadi 9.000. Lalu ada driver L298N untuk mengatur kecepatan serta arah dari motor DC dengan harga kurang lebih 15.000 dengan berjumlah satu. Lalu yang terakhir adalah sensor fotodioda dengan harga kurang lebih 50.000. Sensor fotodioda ini digunakan sebagai alat pendeteksi yang nantinya akan mendeteksi garis pada lantai atau pada permukaan yang nantinya akan terbaca oleh mobil dan diikuti oleh mobil, menggerakkan mobil ke arah tersebut. Dengan harga 50.000 berjumlah satu, jadi kurang lebih total dari robot line follower ini, kalau kita menggunakan versi dari komponen-komponen yang ada di sini, itu dengan total bisa sampai 304.000. Jadi kurang lebih untuk gambar dari line follower itu seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada dua motor DC di kanan dan kiri. Lalu ini di tengah-tengah adalah PCB yang pertama, yaitu PCB untuk komponen-komponen seperti Arduino Nano, buck converter ini kurang lebih. Kalau ada push button dan lain sebagainya di sini. Lalu di sini untuk IC DA2C-nya di level paling atas. Lalu ini ada jumper. Lalu di sini itu merupakan baterai 12 volt. Lalu di sini ada sensor fotodioda. Kurang lebih seperti itu. Lalu bisa kita lihat di sini bahwa misalnya sensor fotodioda di sini itu berbentuk kotak ya. Sebenarnya sensor fotodioda ini tidak selalu berbentuk kotak. Bisa kita lihat di tempat lainnya bahwa kita lihat di sini kalau misalnya sensor fotodioda itu bisa berbagai bentuk, tetapi kurang lebih
Ini terdiri dari LED dan sensor fotodiodenya sendiri, lalu dirangkai dengan diapit dengan dua resistor kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan nge-redesign atau membuat desain kembali sensor fotodiode ini. Gitu. Baik semuanya, bisa kita lihat di sini. Di sini aku udah membuat desainnya. Di sini aku mau nge-breakdown tools apa aja yang aku pakai selama proses pembuatan skematik dari PCB. Di sini PCB-nya salah satu contohnya yaitu untuk sensor fotodiodanya. Misalnya gitu kita cari dulu uh, library, common library dengan komponen-komponen yang kita gunakan. Misalnya kita di sini, ini kebetulan semuanya sama ya. Ini kita mencari di salah satunya aja, kita pakai salah satunya aja. Di sini kita pakai dari sensor, kita langsung masukin di sini. Ini bisa kita putar. Kalau membuat PCB sebenarnya kalau misalnya nilainya ini nggak usah diubah nggak apa-apa ya, soalnya nanti kan pada pemasangannya, pada pengapresiannya kita bisa memilih sendiri gitu mau restore apa yang bakal digunakan nanti pasang nantinya dalam PCB. Lalu kita paste aja di sini. Lalu pada sistem foto video itu yang pertama yang tadi nyala akan ada kayak dua lampu. Yang satu lampu itu ini LED, yang satu lagi nya dioda. Jadi kita cari untuk LED-nya pakai yang hanya 3 mm, pas sejajar di bawahnya putar ke bawah atau ke atas sama aja sih. Kita cari untuk di sini, untuk di sini itu kan satu lagi foto dioda ya. Nah untuk library, untuk komponen yang mungkin tidak ada di common library, kita gunakan yang library-nya. Nah di sini kita cari aja. So, nah untuk kita lihat di sini banyak. Kita pakai yang ini aja. Sejajarkan, kita escape, kita balik sekali, terus kita putar seperti ini, kurang lebih. Balik ya ini. Nah, lalu untuk sumber listrik 5 voltnya bisa kita lihat di sini ada wiring tools pakai yang 5 volt, jaring, terus untuk GND-nya di bawah. Ya udah ngepasingnya di sini kita gunakan wire. Mungkin biar nggak pegang. Scroll aja ya kalau misalnya mau ini. Ini dari sini ke sini, ini ke sini, sini, ini ke kita sudah mendapatkan membuat salah satu dari rangkaian perbedaannya. Nanti langsung aja dikali 6, copy terus paste sampai 6 seperti di sini. Lalu untuk menyambungkan ke headernya, ini namanya headernya, kita bisa cari di library, hanya header 8 ke 1. Oh, di sini banyak sebenarnya pilihannya. Kalau buat jadi harus header, header, ini kan kali 1. Kapan kali. Nah seperti ini, banyak pilihannya, kita lihat sendiri. Kita pakai yang tadi aja, yang ini aja. Di sini kita gunakan, kita cari di library. Terus untuk menghubungkan ke sininya, kita tidak menggunakan wire langsung ke sini, tapi kita menggunakan label.
label tuh di pada nah ini di netport namanya port. Setelah itu kita hubungkan aja dengan nama wire. Untuk menghubungkan menggunakan label kita harus menyamakan ini dengan ini berarti yang kedua berarti yang nyambung ke sini, ketika nyambung sini. Penggunaan label ini bertujuan untuk membuat skematik diagram ini menjadi lebih rapih. Kalau misalnya tidak menggunakan ini bisa-bisa seperti ini. Kita coba hapus ya, coba langsung ke wire. Bisa-bisa seperti ini gambarnya, dia akan jadi berantakan ya, makanya kita menggunakan label ini. Itu satu kita putar aja, mirror aja, ini kita hubungkan dengan wire. Jadi tadi langsung ganti aja penamaannya menjadi satu misalnya. Ini akan membuat nantinya di desain PCB-nya nanti akan harusnya terhubung ke situ gitu. Setelah kita membuat desain skematiknya, kita bisa langsung aja mengkonversinya menjadi desain PCB-nya dengan cara yaitu desain low convert schematic to PCB. Aja sebagai contoh di sini ini dulu ya, kontrol saja akan menjadi seperti ini. Setelah kita konversiin ke desain PCB desain, terus sekarang kita bisa susun ulang ini menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Ini di sini, ada di sini, bisa begini. Nah, akan aku skip ya prosesnya dulu. Setelah kita susun hasilnya akan menjadi seperti ini kurang lebih. Lalu nanti untuk menyambungkan antara pin-pin ini, kita bisa menggunakan ini dengan cara manual. Nah, atau enggak kita pakai caranya dengan root dengan menggunakan auto root. Nah, di sini kita pakai aja ininya. Data display, kita gunakan dua layer di sini, top dan bottom. Terus tidak ada net and skip. Sekarang nanti hasilnya akan menjadi seperti ini dia. Itu untuk yang desain atau diodanya. Di sini aku mau jelasin tools-tools yang digunakan untuk yang PCB kedua, yaitu PCB untuk yang komponen-komponen Arduino Nano dan lain sebagainya. Di sini bisa kita siapin Arduino Nano-nya. Bisa kita cari seperti tadi caranya di library dan lain sebagainya. Di sini ada Arduino Nano, ada input 12. Di sini ada apa? Sorry, ini ada volt. Terus di sini ada di sini ada 12 volt, di sini ada buck converter. Lalu untuk ini ada driver, ada sensor, ada LCD, ada header-header lainnya yang digunakan untuk menyambungkan
dari Arduino Nano. Gitu. Untuk ini merupakan push button, bisa kita cari semuanya di library ya. Lalu seperti tadi kita akan desainnya ke dari power schematic to PCB, lalu setelah itu akan menjadi seperti ini. Sama seperti tadi prosesnya, kita susun-susun terlebih dahulu semuanya, lalu setelah itu bisa langsung aja pakai auto rutenya, kurang lebih seperti itu. Di sini penggunaan isi IDE ini benar-benar mempermudah kita dalam membuat PCB, memberikan bantuan sangat banyak dengan fitur-fiturnya, ada auto rute dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.